Welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama aku Dewi Noki. Nah, apa kabarnya semua? Pasti baik-baik aja dong ya. Nah, hari ini aku mau membahas tentang public speaking. Maksudnya itu berbicara di publik itu seperti apa. Nah, bagi kalian nih yang baru para pemula nih, mungkin bingung ya gimana sih cara kita tuh ngomong di depan publik tuh seperti apa. Nah, ini aku ada tips-tipsnya, semoga bermanfaat juga supaya kita tuh berkomunikasi dengan baik tuh seperti apa. Seperti itu guys, oke? Nah, jadi gini, semua orang memang itu bebas untuk ngomong apapun ya, bebas selama dia siap dan bertanggung jawab dengan omongannya tersebut. Jadi setiap kita mengucapkan apapun, kita tuh harus mempersiapkan terlebih dahulu guys. Jadi jangan sampai kita tuh salah berbicara. Jadi seperti itu, makanya kita tuh harus berbicara itu dengan otomatis tuh harus secara dengan benar gitu ya, secara detail gitu, supaya orang itu tidak menanggapinya salah. Seperti itu guys. Nah, jadi dalam kunci dalam berkarir itu, di sini tuh ada beberapa bagian. Ada dua bagian sih. Jadi pertama itu ada konsisten dan persisten. Apa sih maksudnya? Nah, jadi gini loh guys. Kalau konsisten itu, kita bahas konsisten dulu ya guys. Jadi konsisten itu kemampuan untuk bisa terus memberikan hasil di level yang sama. Maksudnya apa sih? Terus kualitas yang sama, baik itu hasil dari dalam berkarya maupun pekerjaan, tanpa terpengaruh dengan faktor eksternal maupun internal. Begini, misalkan nih ya, kalian itu pengen sukses itu di bidang per-YouTuber ya. Jadi kalian itu harus konsisten dengan apa yang kalian inginkan dalam berkarir, misalkan dalam per-YouTuber kalian. Contoh seperti ini, kalian itu harus fokus dengan konten kalian, jadi konsisten. Misalkan kalian itu ingin kontennya itu tentang memasak, atau emang bikin karya sendiri, kayak contohnya membuat lagu atau membuat album. Nah, jadi kalian itu harus konsisten dengan apa yang kalian tuju, seperti itu. Jadi kan di sini tuh ada yang namanya terpengaruh dengan faktor eksternal. Nah, eksternal ini maksudnya yang di luar dari dalam konten tersebut. Contoh seperti ini, misalkan kalian itu udah fokus, emang dari awal itu udah semangat banget ingin membuat konten yang namanya itu misalkan tentang tutorial memasak, misalkan gitu ya. Tapi dalam hal lain dengan eksternal gitu ya, dengan faktor eksternal, misalkan di luar konten kalian, misalkan kalian tuh lihat yang lagi viral-viral, maka kalian jadi salah belok, makanya kalian jadi ingin jadi membuat konten yang lagi viral. Nah, jangan seperti itu guys, karena kita itu udah dari awal itu udah niat dengan apa yang kita tuju gitu loh. Jangan sampai melengkong-melengkong kemana-mana seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan faktor eksternal. Jadi kalian itu malah nggak fokus dengan apa yang kalian tuju dari yang pertama kalian inginkan, seperti itu. Jadi malah melencong ke hal yang di luar dugaan, maksudnya di luar yang ada di pemikiran kita. Jadi ikut-ikutan dengan wacana orang lain. Nah, jangan seperti itu bakal nanti kontennya itu akan berantakan, seperti itu. Jadi ngaruh dengan apa yang kita niatkan itu jadi berantakan guys, jadi malah kemana-mana gitu. Terus maupun internal. Internal ini maksudnya apa sih? Jadi misalkan gini, jadi dalam kepribadian kita sendiri. Contohnya, misalkan kalian tuh lagi ada masalah di tempat kerja, ataupun emang ada masalah keluarga, ataupun emang ada masalah dalam hal berumah tangga, seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita tuh membuat konten itu terbawa dengan kata emosi. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mempunyai jiwa keemosian, jadi kita tuh kalau misalkan membuat konten itu akan berantakan guys. Jadi moodnya itu bakal jadi ibarat kata kalau misalkan kita udah niat baik, jadi berantakan banget. Jadi kebawa emosi, dari cara berbicaranya juga akan beda, jadi nadanya jadi lebih tinggi. Nah, makanya
kita tuh jangan sampai dalam ingin membuat konten itu kita tuh juga harus memilih waktu yang pas supaya kita tuh bisa berkonsentrasi dalam membuat konten tersebut, seperti itu guys. Nah jangan sampai kita melakukan hal itu ya. Jadi kita tuh nunggu, kita tuh reda dulu misalkan, jadi udah kepala tuh udah dingin barulah kita membuat konten. Jangan sampai kebawa emosi dalam membuat konten tersebut. Jadi kan orang pun bakal ngelihatnya tuh ini orang berarti nih orangnya gampang emosian, jadi orang pun gak bakal tertarik dengan apa yang kita udah buat konten tersebut, seperti itu guys. Nah itu yang dimaksud dengan konsisten. Nah kita balik lagi ya, yang dimaksud persisten itu apa sih? Jadi gini, kemampuan untuk sampai ke titik yang diinginkan kendati pun ada begitu banyak halangan dan rintangannya. Nah jadi hampir sama, jadi ini tuh masih satu sistem sama konsisten ya. Jadi persisten itu jadi kemampuan untuk sampai titik yang diinginkan. Nah contohnya emang kalian itu emang ditujukan untuk misalkan ingin sukses dalam per-YouTubean ya. Jadi kalian tuh pengen di YouTube-nya itu tentang misalkan kalian itu pengen membuat kontennya itu tentang tutorial, misalkan tutorial apa aja. Jadi kalian itu harus konsisten juga, jadi bisa sampai apa yang kita inginkan, jadi mencapai tujuan, jadi cepat suksesnya, seperti itu. Dan emang sih ada begitu banyak halangan dan rintangan, makanya kita tuh jangan sampai down duluan gitu. Jadi walaupun kita banyak halangan atau rintangan, contohnya seperti ini, kita kan emang keseringan banget yang namanya kehilangan subscriber ya, ataupun berkurangnya view atau apapun gitu ya. Nah jangan sampai kita tuh terfokus sama itu, maka kita tuh nggak bakal maju-maju guys. Jadi kita tuh fokusin aja apa yang kita tuju, seperti itu. Jadi misalkan kalau emang kita setiap hari ini selalu kehilangan subscriber, misalkan kalian tuh jadi udah minder duluan. Nah jangan sampai hal itu terjadi pada diri kita. Karena apa? Kita tuh udah terfokus. Jadi kita tuh harus dengan niat kita sendiri. Jadi fokuslah ke depan, jangan sampai fokus yang tidak diinginkan, seperti itu. Maka nanti rencana pun dengan konsistennya itu pun akan berantakan semuanya guys. Nah itu yang paling penting guys. Maka dari itu kita niatkan saja apa yang kita niatkan. Kalau emang kalian ingin sukses dalam apapun, kita fokuskan saja. Contohnya kita itu harus misalkan fokusin aja kita mengupload konten kita, perbanyakin upload, kan itu lumayan loh. Kita juga itu bisa menambahkan jam tayang juga. Terus sekreatif kita lah apapun yang kita buat gitu. Misalkan kita tuh emang udah direncanakan, udah ditulis atau dicatat ya. Jadi kita tuh udah fokusin aja, nggak usah dipikirin lah kalau emang ada hal yang emang mengganggu kita gitu ya, ibarat katanya ya. Jadi kita tuh nggak usah difokuskan jadi down duluan. Kita udah kita lanjutkan aja apa yang kita tuju, seperti itu intinya. Nah itu yang dimaksud dengan konsisten sama persisten. Jadi ini masih satu sama juga sih, masih satu masih satu jawaban dengan konsisten. Jadi intinya kalau emang kita niat dari awalnya konsisten dengan apa yang kita tuju, insya Allah kedepannya akan sukses. Ya walaupun aku sendiri juga emang jujur sih emang itu juga aku masih belum konsisten aku juga sebenarnya. Nah makanya dari itu aku selalu berpikir keras gimana caranya aku tuh cocok di bidang apa. Jadi kita tuh harus dipikirkan dulu kita tuh cocok di bidang apa misalkan. Tapi orang-orang sih pada menyetujuinya itu aku tuh bikin parodi, cuman aku bingung parodinya tuh parodi gimana gitu loh. Jadi aku masih belum siap juga. Jadi ya ini juga aku sama-sama juga masih dalam belajar ya guys. Jadi ya saling ini aja sih ya. Jadi ya makanya dari itu kalian makanya mumpung masih awal gitu ya, masih baru pemula, jadi kalian tuh harus dipikirkan dulu apa yang kita tuju, tujuannya seperti apa, dan kedepannya tuh harus bagaimana. Jadi insya Allah nanti kedepannya tuh akan berjalan dengan lancar. Seperti itu guys. Maka aku juga nih sekarang aku lagi berusaha banget ya gimana pun caranya aku bisa nyampe ke yang aku tuju gitu loh, nyampe tujuan. Karena aku itu ingin sukses itu dalam di bidang per-YouTubean, karena aku udah berbagai macam cara gitu ya, cuman aku juga masih ngerasa masih belum maksimal juga ya. Makanya aku sekarang lagi belajar juga, mencari ilmu
gimana pun caranya aku akan coba, insya Allah pasti aku juga yakin aku pasti bisa seperti itu ya. Kalian mumpung kalian masih di awal, masih mencari inspirasi, jadi gitu ya. Jadi kalian juga harus benar-benar harus dipikirkan secara matang gitu apa yang kita tuju, seperti itu guys. Nah makanya kalian itu pokoknya sih dalam berbicaranya pun kita pun juga harus berhati-hati juga, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain seperti itu masih banyak hal banget gitu ya. Aku juga sih sebenarnya sih kadang suka masih berpikir juga sih, ini bicara aku ini ada salahnya atau enggak ya. Kadang aku juga suka kadang deg-degan, suka masih agak grogi gitu kalau ngomong di depan kamera tuh. Cuman secara dikit demi sedikit aku belajar dari yang udah-udah, kayaknya itu aku perbaiki lagi seperti itu. Nah seperti itu ya guys. Jadi kunci dalam berkarir itu, jadi kita tuh awalnya emang diutamakan konsisten dan persistennya itu emang harus ada. Jadi kita apa yang kita tuju tuh kita harus benar-benar mencapai gitu ya, jangan sampai kita nggak capai seperti itu. Oke, maksud yang aku omongin ini mudah-mudahan bermanfaat juga ya. Semoga kalian juga paham. Semoga kalian juga bisa menjalani apa yang kalian inginkan. Jika emang sudah menonton aku, jadi sudah punya ada pikiran, jadi udah ada masukannya. Oh iya aku misalkan, oh iya aku berarti mending lebih cocok ke misalkan tutorial apa, masak, atau emang ingin gitar kayak Alif Bata ya. Kalian juga pasti tahu dong kontennya Alif Bata. Nah bisa juga seperti itu, atau di bidang hal yang lain atau pekerjaan itu bisa juga. Jadi ya gimana kita bisanya tuh di bidang apa, seperti itu. Di video selanjutnya itu aku akan membahas bagaimana sih dalam hal penting dalam berkomunikasi. Nanti aku bakal kasih 3 halnya, pokoknya makanya kalian harus disimak. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, karena ini penting banget loh untuk para YouTuber. Karena emang kita tuh kan benar-benar ngomong itu di publik itu emang harus berkomunikasinya itu harus dengan baik. Jadi jangan sampai kita tuh mengucapkan kata yang tidak diinginkan atau menyinggung perasaan orang seperti itu. Maka nanti kita belajar ya, kita sama-sama belajar. Nanti makanya di video selanjutnya aku akan bahas 3 hal penting dalam berkomunikasi. Oke? Nah seperti itu. Mungkin kalian paham ya. Semoga bermanfaat juga sih. Ini juga aku kan sama-sama juga lagi belajar ya. Jadi ya kita saling bermotivasi aja lah. Kalau emang ada kata-kata yang ingin bermotivasi juga untuk kalian ya, semoga juga bermanfaat. Seperti itu, berbagi ilmu itu indah loh guys. Seperti itu ya guys. Nah oke. Dalam konten hari ini semoga bermanfaat. Dan seperti biasa aku kalau emang banyak kekurangannya dari ucapan atau perbuatannya, aku minta maaf sebesar-besarnya guys. Karena emang sikap aku emang seperti ini. Kadang nyebelin, kadang juga ngangenin, bener nggak? Oke guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pokoknya kita fokuskan apa yang kita tuju.